Setelah melakukan perbuatan keji ini, Gayatri baru sadar, kok Pieng nggak gerak sama sekali. Tapi memang dasar jahat, di otak Gayatri, Pieng sengaja pura-pura pingsan. Beberapa minggu yang lalu sempat viral kasus pembunuhan asisten rumah tangga yang keturunan Indonesia di kota Kinabalu, Malaysia. Yang ternyata pelakunya adalah majikannya sendiri, sepasang suami istri yang istrinya merupakan finalis MasterChef Malaysia di tahun 2012. Sepasang suami istri ini diancam hukuman mati kalau terbukti bersalah, tapi karena persidangan baru akan dijalankan di bulan Februari nanti dan belum banyak informasi lebih lanjut tentang kasus ini, Ruang Gelap belum bisa bahas. Tapi, seperti yang kalian baca di judul atau thumbnail, video kali ini akan membahas tentang kasus yang sempat viral di Singapura di tahun 2016, yaitu kasus penyiksaan ART asal Myanmar yang bernama Pieng. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pieng Ngaih-don lahir pada 13 Juni 1992 di Kampung Dimpi, Kota Chin, Myanmar. Waktu berumur 4 tahun, satu persatu ibu dan ayahnya meninggal dunia hanya dalam rentang 1 tahun, menyebabkan Pieng dan ke-9 saudaranya langsung yatim piatu dan harus menghidupi diri mereka sendiri dari hasil bercocok tanam di lahan warisan kedua orang tuanya. Pieng masih lanjut sekolah sampai dia berumur 15 tahun, tapi begitu duduk di kelas 3 SMP, dia harus drop out karena kondisi situasi dan ekonomi yang tidak memungkinkan. Dan gak tahu kenapa, satu persatu saudara Pieng yang lain juga mulai meninggal dunia, sehingga akhirnya tinggal tersisa Pieng dan keempat saudaranya. Mereka tinggal berlima. Di awal umurnya yang baru 20 tahunan, Pieng bertemu dengan pacar pertamanya, dan beberapa bulan kemudian dia ternyata hamil. Tapi sang pacar tidak mau tanggung jawab. Sang pacar kabur, tapi Pieng memutuskan untuk menjaga dan melahirkan anaknya. Di awal tahun 2013, lahirlah anak pertama dan satu-satunya, seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Mung Lam Tuang. Untuk memenuhi kebutuhannya dan bayinya, Pieng terpaksa bekerja sebagai kuli bangunan sehari-harinya. Tapi, upah yang dibayarkan sangat tidak sepadan. Secara gak sengaja, Pieng dengar bisik-bisik dari orang-orang sekitar kalau bekerja di Singapura bisa mendapat gaji yang jauh lebih tinggi. Pieng langsung tertarik. Di benak Pieng, kalau dia rajin bekerja selama 2-3 tahun dan rajin menabung, dia bisa langsung balik lagi ke Myanmar, beli tanah, beli rumah, dan jaga anaknya. Jadi, dengan rencana ini, Pieng langsung mendaftarkan dirinya ke agensi untuk mengirimnya kerja ke Singapura. Waktu Pieng mendaftarkan diri, ternyata umurnya kurang. Minimal harus berumur 23 tahun. Sedangkan saat itu, Pieng berumur 22 tahun 10 bulan. Kurang 2 bulan lagi. Nah, Pieng nyari cara gimana ya biar dia bisa 23 tahun, biar dia bisa mendaftar. Ternyata Pieng bisa membayar sejumlah uang supaya agensinya bisa memanipulasi data. Dan hal ini yang dilakukan oleh Pieng. Dia bayar, terus tanggal lahirnya diubah, dimajuin 2 bulan. Jadinya pas tuh umurnya 23 tahun. Dia bisa mendaftar dan akhirnya diterima. Di bulan Mei 2015, Pieng sudah mendarat di Singapura dan di tanggal 28 Mei, dia sudah kerja hari pertama. Majikan Pieng adalah sepasang suami istri yang punya 2 anak kecil dan 1 ibu mertua. Sang istri bernama Gayatri Murugayan, seorang ibu rumah tangga berumur 35 tahun. Sedangkan sang suami yang bernama Kevin Chelpham adalah seorang polisi. Satu ibu mertua yang tinggal dengan mereka adalah ibu kandung dari Gayatri yang bernama Prema S. Narayanasamy, 57 tahun. Nah, keluarga ini tinggal di rumah flat bersama 2 tenan lainnya. Tapi 2 tenan ini gak ada hubungan dengan cerita, jadi identitas mereka juga gak diketahui. Sebelum Pieng bekerja, sudah pernah ada 4 asisten rumah tangga lain yang kerja dengan keluarga ini. Menurut para pekerja dulu, orang-orang sekitar, dan teman-teman Gayatri, memang sejak dulu Gayatri ini punya obsesi berlebihan terhadap kebersihan. Dulu, waktu Gayatri masih kerja kantoran sebelum dia jadi ibu rumah tangga, Gayatri sering banget nyuruh suaminya untuk jemput dia di kantor, supaya bisa anterin dia ke tempat yang punya toilet yang bersih. Gayatri juga selalu menyuruh adik iparnya kalau nginep ke rumah pakai penutup kepala, biar rambut rontoknya nggak jatuh di lantai. Gayatri juga menyuruh beberapa anggota keluarganya yang datang ke rumah untuk memakai masker berlapis-lapis. Ini sebelum corona ya.
karena katanya nggak mau isi hidung anggota keluarganya keluar mengotori rumahnya. Nah, gue juga kurang tahu kayak gimana maksudnya. Jadi kalian ngeh lah ya, Gayatri ini orangnya sangat pembersih. Tiap hari dia bersih-bersih terus cuci tangan terus di rumah. Waktu Pieng datang, nggak tahu kenapa nih, di mata Gayatri, Pieng ini nggak higienis. Tapi dari awal kelihatan banget, Gayatri memang menganggap Pieng ini lebih rendah daripada dia. Padahal kita ini sama-sama manusia, tapi bisa ya saling merendahkan kayak gitu. Terbukti karena perlakuannya terhadap Pieng yang nantinya bakal kalian ketahui. Pieng sama sekali nggak dikasih hari libur dalam 1 minggu. Pieng nggak boleh teleponan dan sering banget dikata-katai dengan kata-kata yang kasar. Dibilang kotor, lelet, dan makannya terlalu banyak. Awal-awal kerja, Pieng cuma menerima kekerasan secara verbal. Tapi 5 bulan kemudian, ternyata mulai main tangan. Menurut bukti CCTV yang ada di rumah, Pieng disiksa hampir setiap hari, bahkan dalam 1 hari bisa berkali-kali. Kekerasan yang diterima Pieng sangat beragam. Mulai dari diguyur air dingin, ditampar, didorong, ditendang, ditinju, sampai diinjak-injak di lantai. Gayatri juga pernah memukul Pieng dengan botol plastik dan centong besi. Bahkan pernah dijambak rambutnya dari lantai sampai berdiri. Bahkan pernah dibakar dengan setrika dan dicekik. Yang bikin gua nggak habis pikir, Gayatri menyiksa Pieng tepat di sebelah anak-anaknya yang lagi main. Anaknya ada 2. Satu umur 4 tahun, satu lagi masih bayi. Pieng sendiri cuman boleh tidur 5 jam dalam 1 hari. Dan cuman dikasih makan sepotong roti yang direndam dalam air. Kadang-kadang dia dikasih makanan juga, tapi makanan sisa dalam kulkas yang masih dingin, misalnya kayak nasi putih. Terus kalau Pieng masuk dalam kamar mandi, pintunya nggak boleh ditutup. Ini gue nggak ngerti sama sekali juga, kenapa? Setiap kali Pieng bersih-bersih rumah, dia disuruh untuk pakai masker berlapis-lapis. Ternyata bukan cuma Gayatri yang menyiksa Pieng, ibunya Prema juga ikut menyiksa Pieng. Gitu juga dengan suaminya Kevin yang seorang polisi ternyata juga pernah memukul Pieng dengan tongkat baseball. Bukan nggak ada baseballnya sih, tongkat doang. Sebenarnya Pieng sempat medical check up setelah 6 bulan dan 10 bulan bekerja karena emang udah peraturan. Dokter emang sempat khawatir waktu melihat ada bekas-bekas luka aneh di tubuh Pieng. Tapi Gayatri selalu bilang, oh itu memang Pieng ceroboh, dia jatuh sendiri. Dan waktu Pieng ditanyai langsung, Pieng juga ngomong ada hal yang aneh. Jadi kondisi ini tidak dipermasalahkan oleh dokter. Kemungkinan besar Pieng nggak speak up karena ada keterbatasan bahasa. Mungkin dia mau nyampein tapi dia juga bingung. Pihak Kementerian Tenaga Kerja Singapura sendiri pernah menawarkan untuk mengganti Pieng dengan asisten rumah tangga lain. Tapi keluarga Gayatri menolak. Meskipun Pieng nggak punya HP, ternyata Pieng sempat menelpon keluarganya sebanyak 5 kali. Di dalam telepon, Pieng nggak pernah sekalipun menceritakan tentang penyiksaan yang dia alami. Tapi di telepon terakhirnya, Pieng sempat bilang, aku merasa nggak enak badan, aku pengen pulang ke rumah. Telepon terakhir ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2016. Yang kemudian, nggak berapa lama setelah Pieng menelpon, tiba-tiba dia dituduh mencuri oleh keluarga Gayatri. Apa yang dicuri? Makanan dari kulkas. Sebagai hukuman, Pieng diikat di teralis jendela. Di sini Pieng diguyur air, ditendang, dicaci maki, dan menurut Wikipedia, Pieng meminta maaf berkali-kali, tapi Gayatri malah menendang kepala dan menginjak leher Pieng. Rambutnya dijambak ke belakang, terus dicekik, sampai akhirnya Pieng nggak bergerak sama sekali. Setelah melakukan perbuatan keji ini, Gayatri baru sadar, kok Pieng nggak gerak sama sekali? Tapi memang dasar jahat, di otak Gayatri, Pieng sengaja pura-pura pingsan. Jadi Pieng didiemin aja. Sampai besok harinya, Pieng masih gak gerak sama sekali. Barulah sekitar jam 10 pagi, Prema berinisiatif untuk menelpon dokter klinik untuk mengecek keadaan Pieng. Mendengar kondisi Pieng dari telepon, dokter langsung menyuruh Prema untuk menelpon ambulans. Tapi Prema dan Gayatri menolak. Mereka bilang pokoknya dokter dulu aja datang ke situ. Datanglah dokter yang bernama Grace Kwon. Dan begitu si dokter mengecek, dia bilang Pieng ini sudah meninggal, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Sang dokter langsung menelpon ambulans dan begitu ambulans datang, tim paramedik langsung menyatakan Pieng yang baru berusia 24 tahun sudah meninggal dunia akibat hypoxia ischemic encephalopathy. Sorry kalau penyebutannya salah. Akibat luka trauma di bagian leher atau simpelnya dicekik. Nah, yang sangat miris guys, dokter dan ahli percaya kalaupun Pieng enggak dicekik, kemungkinan besar Pieng tetap akan meninggal dunia dalam beberapa waktu ke depan. Karena Pieng kurang gizi. Waktu meninggal, berat badan Pieng turun 38%.
Beratnya waktu itu cuma 24 kg. Gayatri dan Prema langsung diperiksa oleh polisi dan ditangkap. Jika terbukti bersalah, keduanya akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Kevin diancam paling lama dihukum 10 tahun di penjara dan diberikan sanksi tegas sebagai polisi. Plus, hukuman cambuk. Karena Kevin terbukti pernah ikut menyiksa dan dia sempat hampir menghilangkan bukti CCTV di rumah. Karena dia berusaha melindungi istri dan ibu mertuanya dari hukuman. Tapi, males banget kalau ada tapi-tapinya. Ternyata Gayatri secara klinis terbukti menderita gangguan kejiwaan postpartum depression atau depresi setelah melahirkan, yang kemungkinan disebabkan setelah melahirkan anak keduanya dan keguguran bayi ketiganya. Gayatri juga terbukti sejak dulu punya OCD yang membuat dia takut kotor. Yang menjelaskan kenapa Gayatri selalu pembersih. Pengacara Gayatri sempat meminta keringanan pada hakim untuk tidak memberikan hukuman mati karena 2 masalah kejiwaan ini. Apalagi Gayatri masih punya 2 anak kecil yang perlu untuk diasuh. Tapi di pengadilan Gayatri kelihatan sama sekali nggak bersalah. Dia malah menyalahkan Pieng yang katanya kotor. Gayatri bilang, gara-gara Pieng kotor, dia stres. Dan karena dia stres, dia melakukan hal itu. Yang tentu aja tidak diterima oleh pengadilan. Penjelasan macam apa itu? Jadi permintaan keringanannya ditolak. Lalu datanglah testimoni dari keempat asisten rumah tangga sebelum Pieng yang mengaku mereka tidak pernah menerima hukuman atau kekerasan waktu bekerja dengan keluarga ini. Jadi pada akhirnya pengadilan cuma bisa menjatuhkan hukuman 30 tahun di penjara. 20 tahun karena terbukti melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian, dan 10 tahun karena telah menyiksa Pieng. Kevin dipecat dari kepolisian sejak tahun 2016 dan masih menunggu keputusan hukuman dari pengadilan. Begitu juga Prema yang masih mungkin diberikan hukuman mati kalau terbukti bersalah. Meninggalnya Pieng menyita banyak perhatian warga dan pemerintah Singapura. Total donasi yang terkumpul untuk pendidikan anak Pieng di Myanmar mencapai $30.000 dan langsung dititipkan ke pemerintah Myanmar. Sedangkan donasi untuk keluarga Pieng hingga Maret 2021 ini telah mencapai $200.000 Singapura. Itulah kisah Pieng yang membuat prosedur dan sistem di Singapura makin diperketat jika menyangkut asisten rumah tangga atau pekerja yang diambil dari negara luar, jadi lebih terlindungi dan juga tidak rentan menjadi korban kekerasan. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. Apabila ada salah dan kekurangan gua mohon maaf. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.